Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Laili Nur Hayati dari SMA Negeri 8 Garut, CGP Angkatan 11 Kabupaten Garut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya, Ibu Damayanti Dwi Lestari. Beliau mengajar mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 8 Garut. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum saya nanti akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi akademik. Adapun tujuan dilakukan kegiatan observasi yaitu untuk mengetahui dan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi? Sebagai persiapan Ibu agar lebih siap dan percaya diri, sehingga Ibu memberikan pembelajaran terbaik kepada peserta didik. Baiklah Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu sampaikan nanti? Baik, untuk pembelajarannya sendiri, insya Allah untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya, nanti saya akan menyampaikan materi mengenai pergerakan atau organisasi pergerakan nasional. Adapun untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan mengenai perkembangan organisasi pergerakan. Kemudian siswa juga mampu mengidentifikasi sifat perjuangan yang diterapkan oleh organisasi pergerakan. Kemudian yang terakhir yaitu siswa mampu menganalisis mengenai dampak dari organisasi terhadap pergerakan nasional. Ya, jadi ada 3 ya Bu ya, tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Yang pertama adalah menjelaskan perkembangan organisasi pergerakan, dan yang kedua adalah mengidentifikasi sifat perjuangan organisasi pergerakan, dan yang ketiga adalah menganalisis dampak organisasi pergerakan terhadap pergerakan nasional. Nah, kira-kira nih bagaimana area pengembangan yang akan Ibu capai nanti? Untuk pengembangan yang ingin saya kembangkan di pembelajaran ini yaitu ada 2 aspek, yaitu aspek keterampilan dan juga aspek pengetahuan. Untuk aspek pengetahuan sendiri tentunya saya berharap kegiatan pembelajaran ini dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Sementara untuk keterampilannya saya berharap melalui pembelajaran ini peserta didik mampu terlibat aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Iya. Jadi untuk area pengembangannya ada 2 ya Bu ya. Yang pertama adalah aspek pengetahuan, di mana peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Ibu tetapkan. Yang kedua adalah aspek keterampilan ya Bu ya, bagaimana peserta didik bisa dapat aktif dalam kegiatan diskusi. Nah, kira-kira rancangan pembelajaran apa yang akan nanti Ibu terapkan? Strateginya, kemudian modelnya, dan juga metode yang akan digunakan nanti. Untuk strateginya sendiri, saya menerapkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti saya akan menyediakan berbagai macam sumber belajar. Entah itu mungkin dari jurnal penelitian, kemudian dari artikel, dari buku paket, ataupun dari video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube. Sementara untuk model pembelajarannya, saya menerapkan kegiatan PBL atau Problem Based Learning. Jadi nanti peserta didik akan memecahkan masalah yang sudah saya sediakan. Sementara untuk metodenya, nanti peserta didik akan melakukan kegiatan diskusi kelompok, kemudian tanya jawab, kemudian yang terakhir untuk evaluasinya, saya menerapkan kegiatan yang berbasis games, yang saya sebut sebagai TGT atau Teams Game Tournament. Iya. Jadi untuk rancangan pembelajaran nanti Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Kemudian juga modelnya adalah PBL, Problem Based Learning. Kemudian metode yang akan digunakannya diskusi kelompok, tanya jawab, dan gamifikasi untuk evaluasinya ya, gamifikasi TGT ya Bu ya. Baiklah, kira-kira kapan ya Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Untuk jadwalnya sendiri, insya Allah nanti minggu depan saya ada jadwal di hari Rabu. Untuk kelasnya sendiri saya mengambil kelas 11-8, ada jam di jam ketiga atau sekitar pukul 8:30 sampai 10 pagi. Iya. Baiklah, jadi nanti di hari Rabu, kalau minggu depan itu tanggal 16 Oktober ya Bu ya? Betul. Di kelas 11-8 pada jam 8.30 sampai dengan jam 10 ya, atau pada jam ketiga dan keempat.
Saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas. Nanti setelah selesai kegiatan observasi di kelas, kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Kira-kira apa yang akan Ibu dapatkan dari hasil percakapan praobservasi ini? Nah, tentunya apa yang saya dapatkan adalah saya mendapatkan gambaran Bu bagaimana mengenai pelaksanaan observasi yang nanti akan dilaksanakan. Ya, mendapatkan gambaran ya Bu ya. Betul. Ya, baiklah Ibu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Ibu ya. Ibu sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan praobservasi ini. Sama-sama. Ya. Sampai ketemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Demikian percakapan praobservasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah pada Baik. siang hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam kelas ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tidak ada yang sakit. Tapi hari ini hadir semua nggak? Tidak. Hadir? Ada. Hadir? Ada. Berapa orang yang tidak hadir? Empat. Oke, Ibu absen saja ya dari awal ya. Maaf nih. Ada surat? Ada. Ajeng? Ada surat? Ada. Anggi ya? Cahaya? Chelsea? Dimas? Evi? Faizan? Fauzia? Ganjar? Ada surat? Ian? Hikmah? Ike? Muhammad Ramli? Manda? Muhammad Al-Zulian? Muhammad Abdul? Sakit? Ada surat? Nadia? Naila? Gracia? Raden Kasna? Restu? Ridho? Rima? Hadir Ibu. Rizky? Rizky Fauzan? Sabil? Samsul? Sani? Safina? Siumi? Siti Alicia? Pulang. Susi? Zara? Hadir. Zafri? Siap? Oke, berarti ada 5 orang ya yang tidak sekolah hari ini. Oke, anak-anak gerah? Oke, mudah-mudahan meskipun dalam kondisi gerah ya, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar hari ini ya. Sudah siap belajar? Anak-anak, untuk hari ini kita akan memasuki pembelajaran ke bab yang baru, yaitu kita akan membahas mengenai infraor
politik etis. Kebijakan Politik etis. Ya, nanti dari golongan pelajar ini akan menghasilkan apa? Menciptakan sebuah pergerakan nasional. Oke, kemudian minggu kemarin juga kita sudah membahas perbedaan strategi, betul? Betul. Coba ada yang masih ingat perbedaan strategi sebelum dan sesudah abad ke-12? Abad ke-20? Bersifat lokal dan tidak terorganisasi. Terus? Lalu dipimpin oleh tokoh daerah yang berpengaruh, perjuangan bersifat militer sama peperangan, lalu berfokus pada mempertahankan wilayah dan mengusut penjajah. Lalu sesudah abad ke-20, perlawanan struktur dan bersifat nasional, lalu dipimpin oleh tokoh pelajar, perjuangan tidak hanya bersifat fisik, tapi juga diplomasi dan gerakan sosial, lalu berfokus untuk merdeka. Oke, kita sedikit ulas ya. Terima kasih untuk Cahaya yang sudah mengemukakan membahas mengenai karakteristik perbedaan mengenai karakteristik perjuangan rakyat Indonesia sebelum dan sesudah abad ke-20. Sebelum abad ke-20-nya, atau kita hitung saja sebelum terjadinya pergerakan nasional, pada saat itu sifat perjuangan itu masih bersifat Lokal. Karena kalau sesudah sesudah abad ke-20 sudah bersifat Nasional. Kalau sebelum abad ke-20 perjuangannya itu masih mempertahankan wilayah masing-masing. Masih. Saat sesudah abad ke-20 kita sudah sudah memperjuangkan negara Indonesia secara Nasional. Kemudian dipimpin oleh tokoh daerah, sementara kalau di abad ke-20 dipimpin oleh golongan Pelajar. Oke, yang sebelumnya bersifat militer atau dengan Peperangan. Sementara kalau sesudah abad ke-20 tidak hanya bersifat fisik, tapi juga dengan cara diplomasi. Masih. Yang terakhir berfokus untuk mempertahankan wilayah, sementara setelah abad ke-20-nya berfokus untuk Merdeka. Paham ya untuk materi ini ya? Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Nah ini ya, sebelum kita membahas mengenai organisasi pergerakan, ada dua sifat perjuangan organisasi pergerakan, yaitu yang pertama kooperatif dan yang kedua Non-kooperatif. Kalau kooperatif itu apa? Bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Bekerja sama. Bekerja sama Belanda. Ada beberapa organisasi yang memiliki sifat kooperatif, yaitu salah satu contohnya yaitu Budi Utomo dan juga ada Muhammad. Dia. Dan sementara yang bersifat kooperatif yang benar-benar keras gitu ya, menolak untuk bekerja sama dengan Belanda, itu yang pertama ada PKI. Apa itu PKI? Partai Komunis Indonesia. Dan PI. Apa itu PI? Kegiatan ini tidak ada yang membuka buku catatan, tidak ada yang membuka HP. Buku catatan, HP semuanya dikumpulkan di tengah. Ya, kita semuanya belajar jujur ya. Kita bermain jujur, tidak ada yang membuka catatan, tidak ada yang membuka HP. Sudah? Oke, ini masih buka. Coba ditutup. Itu buku paketnya ditutup. Oke. Kita semuanya supaya kegiatan diskusi ini nanti terjalin semuanya gitu ya. Jadi mengandalkan ingatan masing-masing ya. Jadi jangan ada yang membuka internet, jangan ada yang membuka. Oke. Selanjutnya silakan disiapkan kertas, boleh 1 lembar, boleh 2 lembar, silakan bebas. Satu kelompok satu.
Oke, contohnya kalau menurut kalian benar, maka tulis benar. B. Kalau menurut kalian jawabannya salah, maka tulis S. Pertanyaan jawabannya benar atau salah? Komen bulat. Benar. Kalau ternyata kalian menjawab benar, maka silakan beri tanda S. Tapi kalau ternyata kalian menjawab salah, maka beri tanda S. Paham? Paham. Ya, sementara kalian di sini berlomba-lomba untuk mendapatkan jawaban benar dengan cara diagonal, vertikal, atau horizontal. Jadi kalian SOS, tahu SOS? Tapi kalian mau menentukan jawaban benar. Ya, nanti tapi nanti ketika kalian menjawab ternyata nih nomor itu kalian menjawab benar, kalian diperbolehkan untuk bersorak, gitu ya, untuk merayakan kemenangan kalian. Ya, oke, sudah siap? Siap. Oke. Silakan semuanya nanti berdiskusi. Kita bahas satu soal. Siap. Ya. Pertanyaan nomor 5. Oke, silakan ditulis di kotak nomor 5. Pertanyaannya, benar atau salah? Ibu hanya mengulang 2 kali pertanyaan. Pelayaran samudra yang dilakukan negara Spanyol menuju ke arah barat dan singgah di Tanjung Harapan. Benar atau salah? Pelayaran samudra yang dilakukan negara Spanyol menuju ke arah barat dan singgah di Tanjung Harapan. Silakan berdiskusi semuanya. Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 1? Diskusi 2? Sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 4 sudah? Sudah? Silakan nanti kalian berhisteria ya kalau jawaban kalian benar. Mau menjawab kelompok yang jawabannya salah juga tidak apa-apa. Tapi pengen kami sini ya. Oke, sudah siap? Kelompok 1 sudah? Sudah. Oke. Kita kunci jawabannya. Manda. Video ya situ. Oke, kita bahas ya. Untuk pertanyaan nomor 5, jawabannya benar atau salah? Benar. Oke, yang menjawab benar cung, berapa kelompok? Semua. Untuk pertanyaan nomor 5, jawabannya adalah salah. Kalau pertanyaan salahnya sebelah mana? Tanjung Harapan, Bu. Nah, salahnya kemana? Pertanyaan itu ke arah barat. Arah mana berarti? Sebelah barat. Ya. Kalau jawaban yang tadi. Ya, silakan beri tanda silang bagi yang salah. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 3. Silakan jawab di kotak nomor 3. Benar atau salah? Hagia Sophia merupakan gereja terbesar di Istanbul yang saat ini berubah menjadi museum. Benar atau salah? Hagia Sophia merupakan gereja terbesar di Istanbul yang saat ini berubah menjadi museum. Jangan ada yang pegang HP. Jangan ada yang pegang HP ya.
dikuasai oleh Ottoman pada 1453. Benar atau salah? Umat Muslim sudah melakukan penyerangan terhadap Konstantinopel, kemudian berhasil dikuasai oleh Ottoman pada 1453. Masih ada yang berdiskusi?
Indonesia merdeka. Benar atau salah? Pemilu di Indonesia pertama kali dilaksanakan 10 tahun setelah Indonesia merdeka. Mas,
tanda taaf. Nendos, benar atau salah, merupakan orang berkebangsaan Belanda yang bekerja untuk negara Prancis. Benar atau salah? Nendos merupakan orang berkebangsaan Belanda yang bekerja untuk negara Prancis. Oke, jawaban benar apa?
jadi Bu. Iya Bu, yang Rizky. Si Anggia tuh, Anggia Bu. Tugas kalian, silakan kalian diskusikan informasi yang kalian dapatkan. Boleh menggunakan internet, boleh menggunakan sumber dari YouTube, boleh. Nanti sama ibu di-share ya, nanti kalau saya mengulangi atau kalian bisa mencari sendiri. Silakan kalian cari namanya organisasi PDAI, Sekolah dari Indonesia dan Inggris. Silakan kalian berdiskusi kelompok. Udah Bu, nggak bisa diinin Bu. Udah fix. Di buku paket juga ada organisasi pimpinan. Mau dicari dulu. Mau dari ibu.
Di akhir. Di akhir. Oke, nah baru tunggu waktu sekarang itu sudah tinggal beberapa menit lagi. Jadi kita simpulkan terlebih dahulu hasil dari pembelajaran hari ini. Untuk hari ini tadi kalian sudah mendapatkan informasi tentang apa saja? Organisasi pergerakan nasional. Kita membahas tentang organisasi apa? Pertanyaannya, kenapa organisasi Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Karena sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ya, jadi merupakan organisasi modern pertama yang secara tidak langsung menginspirasi organisasi-organisasi pergerakan yang lain. Kemudian tadi apa lagi yang didapatkan? Kooperatif dan Oke, kemudian ada sifat perjuangan non kooperatif dan kooperatif. Kooperatif itu apa? Mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Kooperatif itu adalah organisasi atau sifat perjuangan yang mau bekerja sama dengan pemerintah Kolonial. Kooperatif Tidak mau bekerja sama bekerja sama dengan pemerintah Kolonial. Oke, ada lagi pertanyaan yang ingin kalian ajukan? Tidak ada. Tidak ada? Tidak. Oke. Kalau tidak ada, mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita akan berjumpa kembali di minggu depan. Untuk minggu depan silakan dipersiapkan untuk yang mau presentasi. Ya, oke. Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Laili Nur Hayati dari SMA 8 Garut, CGP Angkatan 11 Kabupaten Garut. Pada video kali ini saya akan menyajikan percakapan pasca observasi yang ditemani oleh rekan guru saya, Ibu Damayanti Dewi Lestari. Beliau rekan guru yang saya observasi pada minggu kemarin pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Ibu baik sekali. Alhamdulillah ya. Pada percakapan pasca observasi ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan ya Bu, Iya. terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah berlangsung dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu selama proses pembelajaran? Alhamdulillah Ibu untuk kegiatan pembelajaran alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Kemudian saya juga merasa sangat senang karena melihat peserta didik itu antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Alhamdulillah ya, proses pembelajaran sudah berjalan baik ya Bu ya. Nah, Ibu bisa menceritakan kembali area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan, kemudian langkah-langkah apa atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Baik. Untuk tahapan sendiri itu sudah sesuai dengan modul ajar yang sudah disusun sebelumnya. Sementara untuk pengembangan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa saya mengembangkan dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan juga keterampilan. Seperti itu. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Baik tahapan ataupun area pengembangan juga sudah tercapai. Menurut Ibu, area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan itu kira-kira menurut Ibu sudah berhasil? Secara keseluruhan insya Allah sudah berhasil, namun masih tetap saja ada kekurangan-kekurangan. Kira-kira menurut Ibu apa itu yang menjadi kendala atau kekurangan-kekurangan dari apa yang sudah Ibu lakukan tersebut? Dikarenakan mungkin kesulitannya itu mengelola peserta didik yang cukup banyak. Kemudian kemarin itu pembentukan kelompoknya mungkin cukup gemuk, sehingga peserta didik ini ada beberapa peserta didik yang memang tidak terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Ya, jadi Ibu kekurangannya atau kendala yang dihadapinya dalam mengelola kelas Ibu ya? Betul sekali. Nah, tindakan apa yang akan Ibu rencanakan agar lebih baik lagi dari proses pembelajaran yang kemarin? Insya Allah mungkin untuk kedepannya yang menjadi bahan evaluasi juga, bahwa insya Allah saya akan membuat modul ajar yang berdiferensiasi dan juga terintegrasi dengan KSE. Kemudian saya juga akan melakukan pengelolaan kelas yang lebih efektif sehingga peserta didik menerima kegiatan pembelajaran dengan menyenangkan dan juga aman. Ya, bagus ya Bu ya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Insya Allah secepatnya Bu. Ya, secepatnya ya Bu ya.
Baiklah Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dengan secepatnya. Terima kasih Ibu sudah bersedia saya observasi. Sama-sama. Ya, Ibu sudah membantu saya di kegiatan aksi nyata CGP Angkatan 11, mulai dari percakapan pra observasi sampai dengan sekarang percakapan pasca observasi. Sama-sama Ibu. Baiklah, aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik saya sajikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.